Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Trianti. Saya dari kelompok 3 semester 3 PGSD, NIM 2023022887. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan, jelaskan secara singkat teori Gestalt, teori operant conditioning, dan teori behavioristik. Nah, untuk yang pertama itu ada teori Gestalt. Teori Gestalt itu adalah salah satu teori yang menjelaskan bahwa proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen komponen yang mempunyai hubungan, pola dan kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian yang kedua yaitu teori operant conditioning. Nah, teori operant conditioning ini itu adalah uh, pengondisian yang melibatkan respon sukarela dari seseorang yang dikondisikan uh, dalam bentuk operant conditioning. Respon yang menguat atau melemah dilihat dari seberapa sering respon ini terulang. Misalnya sebagai contoh, saya memakai helm itu cuma kalau ada polisi. Ya berarti respon dari operan saya itu kurang kuat. Nah, tapi kalau misalnya dari mandi sampai tidur pun saya tetap memakai helm, berarti respon respon saya itu terlalu kuat. Nah, kemudian yang ketiga itu teori behavioristik, uh, di mana teori ini adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan tahapan listening. Yang pertama itu ada sensasi. Sensasi secara fisik mendengarkan dan memperhatikan suara pesan. Penerimaan secara fisik dapat terganggu oleh berbagai faktor seperti kebisingan, gangguan alat pendengaran, atau tiadanya perhatian. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada penafsiran. Penafsiran artinya menguraikan pesan dan meresapi apa yang didengarkan. Saat mendengarkan, kita memberikan nilai pada ucapan, kata-kata itu berdasarkan nilai, kepercayaan, ide, pengharapan, dan pengalaman. Nah, kemudian yang ketiga itu ada evaluasi. Nah, artinya evaluasi di sini itu membentuk opini tentang pesan. Nah, seperti memilih dan memilah berbagai ucapan, memisahkan fakta dari opini, mengevaluasi kualitas bukti-bukti, terutama bila pokok pesan merupakan masalah yang rumit atau bermuatan emosional. Nah, kemudian yang keempat itu mengingat. Mengingat artinya itu menyimpan pesan dalam memori agar dapat digunakan untuk kesempatan lain. Nah, menyimpan secara garis besar di sini itu adalah pemikiran yang disampaikan oleh pembicara. Nah, seorang pembicara yang baik itu membantu pendengar dengan menekankan ide pokok, mengkaitkan dengan ide-ide lain dalam perkembangan, dan merangkum kembali ide-ide pokok
dan hikmah dari hubungan ide-ide tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu menanggapi. Nah, menanggapi artinya mengakui penerimaan pesan dengan menyampaikan tanggapan kita kepada pembicara. Nah, dalam situasi secara pribadi atau secara berkelompok. Nah, tanggapan itu mungkin dapat berupa ucapan verbal. Nah, namun bila berada di tengah orang banyak atau dalam situasi publik, tanggapan awal yang dapat kita berikan itu berbentuk tepuk tangan, tertawa, atau bahkan terdiam. Untuk soal yang ketiga yaitu uh, jelaskan teknik bahasa tubuh dalam public speaking. Nah, yang pertama itu ada uh, gerakan dan isyarat. Nah, uh, pertama, seorang public speaking harus memulai dalam posisi netral dengan sikap sempurna seperti kedua tangan di samping badan. Nah, hal ini membuat public speaking selalu terbuka dan siap secara alamiah untuk membuat gestur atau gerakan saat berbicara. Menggunakan kalimat tertentu untuk membuat kalimat tersebut lebih kuat maknanya. Nah, yang kedua itu ada ekspresi wajah. Artinya di sini seorang public speaking bisa melatih ekspresi wajah yang tepat dan memikat di depan cermin misalnya sambil mengucapkan kata-kata dan memadukan dengan gerakan tangan atau gestur lainnya. Kemudian yang keempat ada suara. Nah, artinya di sini suara merupakan alat komunikasi yang paling fleksibel yang digunakan oleh seorang public speaking. Nah, dengan menggunakan ekspresi vokal yang tepat, dapat menemukan suara sejati. Nah, kemudian yang keempat itu atur pernapasan. Nah, artinya di sini kita tetap rileks jika menemukan kesalahan atau sesuatu yang membuat diri kita gugup. Caranya cukup tarik nafas dalam-dalam dan buang secara perlahan. Nah, kemudian ada yang kelima, itu kontak mata. Nah, lakukan kontak mata beberapa kali kepada audiens pada saat kita melakukan public speaking. Hal ini diperlukan agar para audiens itu merasa terikat dalam acara tersebut sebagai pendengar dan memiliki keinginan untuk mengikuti dan menyimak rangkaian acara kita lebih lanjut. Nah, kemudian yang keenam itu ada memahami ekspresi wajah. Ekspresi wajah di sini artinya dalam public speaking ekspresi wajah itu merupakan hal yang sangat penting. Saat berkomunikasi, hal yang sangat diperhatikan adalah wajah. Oleh karenanya, berkomunikasi harus mengatur ekspresi atau mimik wajah dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan topik pembahasan dari kondisi yang ada. Nah, kemudian yang terakhir itu ada selalu mengevaluasi diri. Nah, di dalam public speaking, mengevaluasi diri saat sebelum melakukan public speaking itu sangatlah penting. Karena evaluasi merupakan bentuk pengulangan atas apa yang sudah dilakukan dalam bentuk suatu perbaikan. Nah, kemudian soal nomor 4 yaitu jelaskan persamaan dan perbedaan anekdot dan stand up comedy. Nah, anekdot di sini bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting. Nah, sedangkan stand up comedy itu bertujuan menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting. Perbedaan kedua, dalam anekdot terdapat kritik.
Sedangkan pada stand up comedy tidak ada kritik. Persamaannya, anekdot dan stand up comedy itu sama-sama bertujuan menghibur orang. Selanjutnya soal yang kelima, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam menyimak. Nah, yang pertama itu ada faktor fisik. Nah, kondisi fisik seseorang yang menyimak merupakan faktor penting yang turut menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan seseorang dalam menyimak. Sebagai contohnya, ada seseorang yang sukar sekali mendengar dalam keadaan yang sama itu. Dia mungkin saja bisa terganggu serta dibingungkan oleh upaya yang dilakukannya untuk mendengar. Nah, secara fisik dia mungkin berada jauh di bawah ukuran gizi yang normal, sehingga tingkat perhatiannya lebih rendah. Kesehatan serta kesejahteraan fisik itu merupakan suatu modal penting yang turut menentukan keberhasilan seseorang dalam menyimak. Kemudian yang kedua itu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis itu juga sangat mempengaruhi proses seseorang dalam menyimak. Nah, faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik. Sedangkan faktor psikologis yang negatif itu akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kegiatan seseorang dalam menyimak. Nah, faktor negatif itu antara lain prasangka dan kurang simpati, keegoisan dan uh, keasikan terhadap uh, minat pribadi, pandangan yang kurang luas, kebosanan dan kejenuhan, serta sikap yang tidak layak dilakukan terhadap pembicara. Nah, sedangkan faktor positif yang menguntungkan bagi kegiatan menyimak antara lain itu seperti pengalaman masa lalu yang menyenangkan sehingga dapat menentukan minat dan pilihan serta kepandaian yang beraneka ragam. Nah, kemudian ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ini merupakan sikap hasil dari pertumbuhan dan perkembangan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang. Kurangnya minat seseorang itu merupakan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.